Gawat, NATO dan 30 sekutu siap serang Rusia. Jika ini yang terjadi, bisa terjadi perang besar. NATO dan Amerika Serikat mulai mengingatkan Rusia agar rudal yang mereka tembakan tidak jauh melenceng dari titik lokasi wilayah Ukraina. Sebab NATO sudah menilai bahwa rudal Rusia sudah mencapai lokasi yang berdekatan dengan wilayah NATO. Artinya, kesalahan Rusia tersebut justru akan menyeret NATO pada eskalasi. Artinya bisa menjadi perang yang besar. Sebab akan ada 30 sekutu dan NATO yang siap mengerahkan senjata Moderna dan militer mereka untuk menyerang balik Rusia. Meski demikian, NATO tampaknya masih menahan diri. Sebab dalam sebuah perang bisa saja ada insiden yang tidak diduga. Komandan militer dari negara-negara NATO bekerja sama dengan rekan-rekan Rusia mereka untuk memastikan AS dan sekutunya tidak terseret ke dalam perang karena kesalahpahaman di perbatasan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, rudal Rusia mendarat di dekat Lviv, kota di Ukraina Barat yang telah menjadi titik berkumpulnya orang-orang yang melarikan diri dari konflik. Pada akhir pekan, Rusia menyerang sebuah fasilitas militer di wilayah itu, sekitar 22 mil dari Polandia. Dan pekan lalu sebuah drone pengintai melesat melalui beberapa negara Eropa Timur sebelum jatuh di ibu kota Kroasia, Zagreb. Beberapa rudal menghantam pabrik perbaikan pesawat di Lviv pada Jumat pagi, menghancurkan bangunannya, kata wali kota Andriy Sadovi. Pabrik telah dihentikan dan tidak ada korban jiwa dari serangan itu, katanya. Secara terpisah, militer Ukraina mengatakan pabrik itu dihantam oleh rudal jelajah yang diluncurkan dari arah Laut Hitam. Jenis rudal itu kemungkinan KH-555, kata militer, yang diluncurkan dari pembom strategis berat. Rudal serupa menghantam pangkalan militer Yavoriv di Ukraina Barat pada hari Minggu. Para pejabat Barat khawatir bahwa episode yang lebih serius jika rudal Rusia menghantam wilayah NATO dapat memicu eskalasi dan membawa mereka ke dalam konflik dengan Rusia. Bentrokan antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia adalah skenario mimpi buruk yang harus dihindari oleh para perencana militer sejak Uni Soviet memperoleh bom atom pertamanya pada awal Perang Dingin. Invasi ke Ukraina telah membawa prospek seperti itu ke dalam perhitungan para pemimpin di kedua belah pihak untuk pertama kalinya dalam satu generasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi pada akhir Februari dan telah memperingatkan NATO untuk tidak ikut campur di Ukraina. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berulang kali mengatakan bahwa AS siap mempertahankan setiap serangan Rusia ke wilayah NATO. Tetapi para pejabat mengatakan mereka tidak ingin tersandung ke dalam konflik hanya karena seseorang melakukan kesalahan. Dengan lebih banyak kegiatan militer di udara dengan drone dengan pesawat ada resiko, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan minggu ini, menjelang pertemuan puncak para Menteri Pertahanan Aliansi. Kita harus melakukan segala upaya untuk mencegah insiden dan kecelakaan seperti itu dan jika itu terjadi, untuk memastikan bahwa mereka tidak lepas kendali. Pasukan Rusia sejauh ini belum berusaha untuk memprovokasi atau melibatkan pasukan sekutu, kata pejabat NATO. Bahkan ketika mereka terus mengebom kota-kota Ukraina dan berusaha untuk berkumpul kembali dari kegagalan awal dan kemajuan yang diperlambat oleh pasukan Ukraina. Namun konvoi senjata yang dikirimkan AS dan sekutu NATO-nya ke Ukraina adalah target sah bagi militer Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan pada 12 Maret di televisi pemerintah, menyebut pengiriman itu sebagai langkah berbahaya. Itu mengikuti peringatan sebelumnya oleh Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko tentang bahaya konfrontasi antara Rusia dan NATO. Resiko memang muncul, kata Grushko kepada Rusia 24 TV pada 2 Maret. Tidak ada jaminan tidak akan ada insiden dan tidak ada jaminan bahwa insiden ini tidak dapat meningkat ke arah yang sama sekali tidak diinginkan, katanya. Di pihak NATO, Stoltenberg mengatakan sekutu telah meningkatkan pemantauan wilayah udara dan perbatasan mereka sebagai akibat dari peningkatan resiko. Sebagian besar negara tetangga Ukraina adalah anggota NATO yang mengikat negara-negara untuk saling membela jika terjadi serangan. Jadi satu kesalahan perhitungan dari pihak Rusia dapat menyeret semua 30 sekutu ke dalam konflik. Dan yang paling signifikan adalah AS. Sekutu mengerahkan pesawat pengintai dan baterai baru yang disebut Patriot sebagai bagian dari peningkatan kehadiran di perbatasan timurnya. Patriot dapat menembak jatuh rudal penyerang dan juga memiliki sensor berteknologi tinggi yang membantu mengidentifikasi apa yang ada di udara, yang merupakan kunci untuk menghindari kesalahpahaman, kata pejabat senior militer NATO. Selain itu, sekutu sudah memiliki patroli udara tempur yang menyisir langit sehingga mereka tidak perlu meluncurkan dari darat jika mereka harus bereaksi cepat, kata para pejabat. Percakapan antara komandan militer dari kedua belah pihak tidak mudah, menurut seorang diplomat senior Eropa. Tetapi para pejabat bertukar informasi tentang pergerakan pasukan dan rencana lainnya, kata diplomat itu. AS membuat mekanisme serupa di Suriah untuk menghindari konflik dengan pasukan Rusia.
Pada Agustus 2020, setelah laporan tabrakan dengan kendaraan Rusia, Pentagon mengatakan pasukan AS telah terluka sebagai akibat dari perilaku agresif Rusia yang melanggar pengaturan itu dan memuji personel mereka di lapangan karena mengurangi ketegangan dengan menahan diri. Di saat-saat ketegangan seperti itu, sejarah dapat menghidupkan penilaian dan ketenangan satu individu. Selama krisis rudal Kuba pada tahun 1962, sebuah kapal selam Soviet nyaris meluncurkan rudal nuklir ke AS. Ketika AS menjatuhkan bahan peledak yang dimaksudkan untuk memaksa kapal selam itu ke permukaan untuk identifikasi, kaptennya yakin perang mungkin telah pecah. Serangan nuklir itu dicegah oleh petugas lain yang menolak memberikan izinnya. Jika peluru Rusia mendarat di dalam perbatasan negara NATO, akan ada penyelidikan militer yang cermat untuk menentukan apakah insiden itu tidak disengaja atau disengaja, kata seorang diplomat Eropa. Jika sekutu menyimpulkan bahwa itu adalah serangan yang disengaja, itu bisa cukup bagi mereka untuk memicu pasal 5 Piagam NATO, yang berarti AS dan sekutunya akan berperang dengan Rusia. Dalam kasus kecelakaan pesawat tak berawak dan serangan rudal baru-baru ini di Ukraina, ada perbedaan yang signifikan antara dua insiden tersebut, kata Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren dalam sebuah wawancara. Penyelidikan episode drone sedang berlangsung, tetapi kita semua menganggap itu tidak disengaja, kata Ollongren Rabu. Serangan udara Rusia di dekat perbatasan Polandia menargetkan fasilitas militer di Ukraina. Jadi dengan cara itu tidak terduga. Washington dan sekutu NATO-nya juga berusaha mencegah Moskow membuat kesalahan perhitungan strategis. AS dan anggota NATO lainnya telah meningkatkan kehadiran mereka dengan lebih banyak pasukan darat, laut, dan udara di bagian timur aliansi termasuk Polandia. Tidak ada yang ingin melihat perang ini meningkat di luar tempatnya, kata juru bicara Pentagon John Kirby ketika ditanya tentang resiko tumpahan dalam wawancara dengan Bloomberg Television pada Kamis. Itulah mengapa pesan kami sangat jelas, kami akan memastikan kami dapat mempertahankan wilayah NATO. NATO dan Amerika Serikat mulai mengingatkan Rusia agar rudal yang mereka tembakan tidak jauh melenceng dari titik lokasi wilayah Ukraina. Sebab NATO sudah menilai bahwa rudal Rusia sudah mencapai lokasi yang berdekatan dengan wilayah NATO. Artinya, kesalahan Rusia tersebut justru akan menyeret NATO pada eskalasi. Artinya bisa menjadi perang yang besar. Sebab akan ada 30 sekutu dan NATO yang siap mengerahkan senjata Moderna dan militer mereka untuk menyerang balik Rusia. Meski demikian, NATO tampaknya masih menahan diri. Sebab dalam sebuah perang bisa saja ada insiden yang tidak diduga. Komandan militer dari negara-negara NATO bekerja sama dengan rekan-rekan Rusia mereka untuk memastikan AS dan sekutunya tidak terseret ke dalam perang karena kesalahpahaman di perbatasan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, rudal Rusia mendarat di dekat Lviv, kota di Ukraina Barat yang telah menjadi titik berkumpulnya orang-orang yang melarikan diri dari konflik.